Sapa dulu. Selamat datang di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Ya, itu dia. Yes. Malu udah berapa episode sih di sini, Mal? Masa masih opening bersama gak apa-apa? saya, Roy Martin. Kakeknya Gempi. Oh iya bener. Jangan salah-salah, Mal. Ayo Salah-salah. kita ulang lagi ya. Hai, selamat datang di Ruang Tengah. Tempat Berbagi informasi yang penuh maknawi. Keren. Wah, ini kayaknya perlu ditatar nih ya pemirsa. Udah lah, gue aja yang opening ya. Gua gimana? Lo, dulu diam aja deh. Jangan marah dong. Keluar lo, out frame. Out frame. Nah, gue sapa aja pemirsa. Janganlah. Datang pemirsa, selamat di Ruang Tengah. Selamat datang di Ruang Tengah ya pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna bersama Asput dan juga Kamal. Dan kita hari ini temanya adalah warisan ya guys. Jadi Kenapa warisan? apa sih temanya? Kita tuh udah Gua pakai nggak baca baju skrip. cerah-cerah. Lo lihat dong. Di belakang kita sudah ada bentuk lope-lope. Berarti kan kita sedang merayakan hari Pahlawan. hari kasih sayang. Kenapa sih sedih banget lo kalau? Enggak, gue ngerasa bersalah aja. Gue tadi openingnya kurang bagus. Iya emang. Terus lo Sadar. jadi kayak kerja sendiri. Of course. Lo tuh kayak gimana sih, bisa gak sih kerja tuh yang bener, kerja tuh yang jelas. Kalau ngomong kan diliatin produser kita tuh malu gitu loh. Itu tuh udah 30 Sebenarnya dari tadi sebanyak salah tuh karena aku gugup. Aku ingin memberikan hadiah itu untuk Untuk aku. aku tuh kayak Kenapa saltingnya nendang bangku? biasa dosakin barang aku salting. Cuma ini setnya udah diatur, ya sayang. Kamu tuh pengen ngasih ini buat aku. Ya kan, ini kan dalam rangka hari kasih sayang. Gue tampol ya Mal ya. Tapi ya ampun pemirsa, akhirnya setelah lama ini tuh aku selalu berantem ya sama dia. Dia ternyata bisa romantis juga ya sebagai partner. Dan FYI ini fun fact buat kamu ya. Ini aku buka brandnya bukan karena kita di TV, karena biar nggak ketahuan kalau ini murah. Gak apa-apa lah, yang penting aku menghargai niat Iya kamu dong. ya kan. Iya dong. Kan aku tuh jadi ngerasa di hari kasih sayang ini aku seperti merasakan kehangatan. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak kamu rasakan kan? Sama seperti tema kita hari ini dong. Yaitu Kehangatan di hari kasih sayang, saudara-saudara. Ya ampun. Jadi sudah jelas pemirsa Ruang Tengah, bintang tamu kita pasti adalah bintang tamu yang bisa memberikan dan menularkan kehangatan itu untuk kamu. Iya betul, karena Ya kan? sebenarnya hari kasih sayang itu tidak hanya dirayakan antar pasangan. Betul. Bisa aja antar enemy kayak kita ya kan. Enemy, nggak usah enemy, biasa aja. Partner kerja. Partner kerja bisa. Ini kita harus mengundang dua sejoli yang memang terlihat sangat romantis dan harmonis dan hangat gitu. Ini pasangan yang kita idola-idolakan juga. Oh iya. Siapakah mereka berdua ini? Kita lihat aja ya bintang tamu kita hari ini. Ini dia pemirsa. Pemirsa Ruang Tengah, hari kasih sayang menjadi hari yang cukup dinanti bagi sebagian orang ya. Hari tersebut menjadi hari yang tepat untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang-orang terkasih. Namun hari kasih sayang memang lebih identik dirayakan oleh para pasangan. Biasanya di hari tersebut, para pasangan akan saling memberikan surprise atau memberikan sesuatu untuk merayakannya. Di hari kasih sayang ini, Ruang Tengah mengundang sepasang suami istri yang memiliki hubungan yang harmonis. Mereka memulai bahtera rumah tangga mereka sejak tahun 2017 silam dan semakin hangat hingga saat ini. Keduanya tampak selalu kompak, terutama setelah kehadiran anak pertama mereka pada tahun 2022 lalu. Mereka adalah Marcel Chandrawinata dan Priscilla Desi Tirtajaya. Jadi penasaran gak sih pemirsa? Gimana sih cara keduanya menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Yuk kita simak cerita mereka di Ruang Tengah. Selamat datang Marcel dan juga Desi. Terima kasih. Welcome to Ruang Tengah ya. Luar biasa. Seperti pada
pada umumnya pasangan-pasangan yang sudah beberapa tahun menikah, ketika melihat video-video lama, mereka pasti langsung referring tuh, kita kurus ya dulu ya. Iya, kita dulu masih kurus loh. Ya, cuma kurus tapi belum terlalu bahagia. Wah, Sekarang bahagia sekali. Bahagia sekali. Iya. Emang ya Mal ya, ternyata loh Marcel sama Desi ini kalau kita lihat aslinya tuh lebih romantis, lebih hangat, serasi. Kenapa? Bisa aja. Baru ketemu 2 kali. Ya bilang dong. Enggak, tapi gua kan kita belum pernah ketemu dong, Yes. ya kan? Aku juga baru lihat konten-kontennya nih. Terlihat sekali bahwa kehangatan itu nyata. Dari konten-konten kalian sering berpelukan, sering Romantis, romantis. apa namanya memberikan Gandeng-gandeng. afeksi gitu. Iya, jadi kayak nggak ada gap apapun gitu loh. Iya bener, romantis banget kan? Romantis sekali. Meskipun sebenarnya Marcel sama Desi ini juga hubungannya belum yang baru menikah gitu loh, bukan yang baru menikah. Bukan yang baru menikah. Iya, suami istri ini sudah ada perjalanannya. Yes. Ya kan? Sudah berapa tahun menikah? 7 tahun. Sudah menikah. 7 tahun. Berarti kalian melewati COVID bersama. Iya, Sama-sama. banget. Ada Sampai- video yang nggak bisa kita tampilin, mereka suapan gitu loh. Enggak ada. Kamu sayang, kamu iya, kamu juga sayang. Ada itu nggak ada? Gak ada. Tapi kita punya nih artikelnya perjalanan sebelum Marcel Yes. dan juga Desi menjadi suami istri. Ya, ini dia. Sang istri bukan dari kalangan selebriti. Iya. Benar. Jadi sang istri adalah kalau nggak salah dari kalangan priai, betul? Bukan, ulama setempat. Apa nih? Pria. Gimana caranya ketemu? Iya, ketemu Biasanya di mana kalau sih? artis, Marcel apalagi kan pemain sinetron, Iya. biasanya lawan mainnya ketemu tiap hari itu lagi ya kan? Ganti-ganti semuanya cakep. Kalau iya. dia misalkan lagi ada FTV atau apa, atau Oh, film iya, atau apa kan, iya. ganti lawan main dia pasti cakep lah. Tapi banyak yang cinlok kan kalau artis sinetron. Harusnya. Nah ini tiba-tiba bertemu dengan yang bukan selebriti. Ketemunya di mana ini? Katanya dikasih Enggak usah. lagi sambil gitu. Kamu beli itu juga gitu. Bukan di Banyak brand ya, di sini tulis cap ya. Banyak di sensor ya. Iya betul. Kamu di mana? Jadi kalau gua tuh memang boleh tanya teman-teman yang kalau di lokasi syuting, gua nggak pernah cinlok. Karena memang gua nggak terlalu suka yang satu profesi. Karena ketemu tiap hari juga pasti bosen juga ya. Terus itu lagi kan. Nah kebetulan sama Desi itu waktu pertama kali ketemu tuh di kampus. Oh teman kuliah. Iya, kamu. Kampus mana nih? Saya lupa. Kalau beda. Ini berantem. Abis ini gua berantem. Salah. Segmen satu kelar udah Sorry. Gua ganti. Di Plaza Senayan. Iya. Plaza Senayan. Plaza Senayan. Tapi nanti tetap dibahas yang di kampus Iya. kamu ya. Tapi itu bukan urusan kita tuh di mobil nanti. Biarin aja kalau itu. Pertama kali ketemu di Plaza Senayan, benar. Oke, Jadi iya. pertama kali ketemu tuh lucu sekali karena dia sebenarnya ketemuan itu mau sama temenku yang suka sama dia. Oh iya, kayak aneh cerita banget, sinetron sumpah. banget. Iya. Bener, oke. Marcel, Takut salah iya juga. bener gak sih? Soalnya itu kayak udah berapa tahun? 11 tahun yang lalu kan kita Bia? Lebih. 15 tahun. Berarti kalian Jadi pertama kali ketemu nggak langsung jadian. Nggak pernah ketemu karena di itu kamu udah punya pacar di situ. Punya. Dia udah punya Kamu? pacar, aku udah punya pacar. Dan aku dulu tuh sangat spesifik. Aku tuh dulu nggak suka cewek yang agak gede badannya. Yang slim sukanya. Iya, dia dulu gede badannya. Nggak gede kayak besar nggak botoh. Kita ngomong aja. Botoh tuh, botoh. Berisi. Berisi. Tapi nggak gendut. Oh, besar aja jadinya. Berisi. Berisi itu berdaging aja tapi nggak. Ini bener-bener. Istri Iya gue kan? berisi. Dulu. Nggak, ini Desi namanya sekarang. Oke, terus? Dia tuh dulu punya pacar, aku punya pacar. Jadi nggak pas ketemuan ya udah nggak ada spark apa-apa. iya. Karena Itu kan love at the first sight, bukan? bukan karena nggak mungkin ya. dong kita masing-masing punya pacar love at first sight. Wah, suka selingkuh lagi nanti kalau gitu. Iya. Kira kita enggak. Terus ketemu lagi ya? Ketemu lagi tuh setelah Kamu nyari pacar. aku Di nyari mana pacar. bawa lemari? Ada adegan nyari pacar maksudnya gimana? Iya ya. Kamu nyari pacar, Lagi single, nanya lagi sama single. temen kerjaku. Which yang Oke. temen SMA kamu kan? Temen kuliah juga. Ya temen kuliah juga. Iya. Terus Asisten Minta tiba-tiba. tolong cariin kamu, nggak juga? Enggak, terus tiba-tiba si Stanley ngasih foto aku ya. Oh si Steli. So tahu. Kenal lu, Mal. Terus abis Ini itu, nyebutin nama. oh iya boleh. Terus abis itu kamu bilang, oh ini mah. Oh ini mah pernah kenal, ya. pernah kenal. Abis itu baru lihat Instagramnya, lihat dia kayak gimana sekarang. Oh. Gitu. Terus Oh, dia ternyata langsung- perusahaan dia sekarang. langsung ada Oh, follow boleh nih, aneh gitu. banget, sumpah. Udah Terus nggak langsung lu follow tuh, Sel. Langsung follow tuh WhatsApp. Apa kabar? Ternyata udah pernah WhatsAppan juga. Dia pernah kerja di agensi nawarin kerjaan. Tadi lu bentar waktu itu dia lagi statusnya
Udah putus. Sama-sama single berarti. Ya, Tuhan mau pertemukan, sama-sama Jangan ya. putus, sama-sama mau, ya udah. Tapi sama-sama maunya aja PDKT-nya lama, Bro. Lu ke dia? Iya. Kenapa? Jadi dia agak-agak ini nih, agak-agak apa hard to catch gitu. Iya, so hard to get. Iya. Lah emang 9 bulan gue PDKT, baru pacaran akhirnya. Udah lahiran tuh kalau anak. Iya bener. Iya betul. Nggak, tapi Desi ini emang waktu itu jual-jual mahal apa emang belum ada rasa gitu loh? Kayak waktu itu sibuk. Oh sibuk, Jadi Sel. nggak Maaf ya, dibahas. Sel. Lebih sibuk dari dia. Iya. Yang Airtong ini. Dan untungnya pada saat dia lagi kerja, dulu aku punya ada tempat kafe sebelahan sama dia, ke tempat kerjanya nggak jauh lah. Jadi Setiap hari setiap hari makan siang sama-sama. dikirimin Pokoknya makanan aku baik banget. kirimin Tapi yang makan makanan. temen kerjaku. Dia lehernya lagi sakit kirimin madu. Effort lo ya jadi cowok ya. Banget. 9 bulan gitu loh. Keren. Kayak kita bisa.com loh ini. Keren banget loh ini. Bisa ngirimin macam-macam. Itu cowok zaman sekarang effort luar biasa. Banyak Iya. cowok yang agak feminim kan ya zaman sekarang. Tapi berarti apakah itu yang membuat akhirnya Desi menerima cintanya Marcel? Lulu. Iya, salah satunya itu lah. Luluh juga ya akhirnya. Persistence lah Yes, jadinya. persistence terus sama ternyata orangnya tuh sangat amat down to earth gitu. Jadi ya udah kita coba deh temenan gitu. Iya. Coba temenan. Temenan terus baru, maksudnya lebih jadi- intens komunikasi. Ternyata selama 9 bulan itu tuh gue pikir udah jadian. Ada level-level. Katanya belum. Si aja temenan. Iya. Cuma gue pikir, karena ngomongnya kan udah mulai aku kamu kan. Betul. Biasa kan dulu kan, gue lu, di Iya. tengah-tengah aku kamu. Wah udah pacaran nih kita. Iya. Ternyata belum juga. Ternyata belum. Setelah 9 bulan baru tanya, Bi kita tuh kapan pacarannya sih? Oh iya, sekarang yuk. Tanggal segini aja deh. Akhirnya tanggal 24 apa tuh kita pacaran ya? Lupa lah aku yang. Iya, Pokoknya semua disama-samain 24. Pacaran kita sama tanggal nikah kita sama. 24. Sama ulang tahun. Sama ulang tahun. Ulang tahun. Biar hadiahnya Tadinya satu gue katanya. iya jadi satu. Terlaluan kado. ya? Biar apa tuh? Biar satu kali aja Biar ngerayain. satu kado. Iya. Hadiahnya satu. Hemat jadinya. Hemat bener, 3 Iya. paket langsung jadi Betul, satu ya. betul. Tapi kalau sebaliknya, kan kalau lihat Marcel karena persisten. Kalau lu Sel sampai ngejar 9 bulan Sel. Iya, aku betah sih. Apa coba, Gua mah apa kalau udah sih? di apalagi setelah dapet Iya atau cowok biasanya gitu deh. gue tinggal gua. Udah gitu kan gue Udah belum pasti menyerah dapet lu. nih. Belum pasti dapet. Setelah gue pikir gue dapet, ternyata gue masih dalam tahapan sebelum psikotes. Udah kayak HRD Masih nih panjang, orang. masih panjang. Aduh, nggak jelas sekali ini. Kamu hebat sekali. Oh hebat banget. Gue tuh Segitunya sparksnya yang Kenapa? dimunculkan dari Kenapa dia. gitu? gue tuh masalah halnya simpel banget ya. Gue tuh pengennya tuh kalau punya istri Nah, atau itu punya kayaknya, pacar- gara-gara punya, itu. punya istri, punya pacar tuh pengennya Yang tuh suka yang jidat. sangat sederhana. Suka jidat. Yang suka jidat, yang sangat sederhana gitu. Jadi gue pengen banget pada saat pacaran tuh pas ada saat bukan belum pacaran tapi mulai gue kenalin ke teman-teman gue tuh wah kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang nggak mau pakai heels gitu ya sesederhana itu Iya. ini cocok nih buat gue Iya, datang pakai iya, Converse bener Iya. Kok lu bisa spesifik sepatunya juga? karena gue nggak pengen datang tuh cewek tuh pakai celana apa pakai Karena mantan pacarnya lavish sekali. Levis, Iya, gue dia nggak mau, posh, gue jadi- mau yang sangat sederhana. Karena gue orangnya juga nggak pengen, gue anti brand gitu loh. Nah gue pengen juga sama. Kalau dia datang udah pakai tasnya yang ini, sepatunya misalkan yang Louboutin, aduh ini nggak cocok nih, gitu. Terlalu kayak high maintenance Jadi gitu itu ya. kayak salah satu checklistnya deh gitu. Terus langsung jatuh cinta tuh pas lihat Gue dia jatuh pakai cintanya sepatu. karena dia orangnya humble sama semua orang. Egaliter berarti. Sama siapapun Iya, lah siapapun gitu loh. masuk. Iya, walaupun kalau lagi, gue tuh pernah nih belum pacaran nih ya, udah diputusin gue. Sama dia. Iya, jadi selama 9 bulan Masih itu dalam tahapan HRD itu tadi. Tau udah diputusin. udah diputusin. Kan diputusin. Lu nggak boleh begitu juga balik ke Yang jangan kayak gitu lah, Mas. Dan besoknya gue ada meeting jam 9 pagi. Gue nggak bisa tidur tuh. Galau dia. Kepikiran ya. Kok bisa diputusin? Kata-kata Kita belum putusin itu pacaran. gimana sih? Aku nggak putusin. Ah kamu jangan telepon aku lagi pokoknya. Ya udah gitu iya. doang, kan bukan putusin kalau jangan telepon. Itu kan namanya putus. Marah, marah, Iya, marah. putus komunikasi. Iya. Dia bilang, hah kapan? Kita pacaran juga belum. Gue inget banget tuh gak bisa tidur. Besoknya gue meeting blank. Hah gak bisa tidur gue. Besoknya jam 2 siang. Hai apa kabar? Lah udah balik lagi nih kita. Wanita. Wanita Iya. seperti itu ya. Jadi kalau gue sukanya adalah ketika dia tahu dia salah, dia mengakuinya gitu loh. Kan banyak orang yang egonya sangat tinggi, Iya, benar. berantem sampai berminggu-minggu baru balikan. Kalau gue cukup Sabtu Minggu aja berantemnya, Minggu malam balikan. Bisa ada jadwalnya gitu ya. Berarti ini kalian kalau selama pacaran apakah banyak ketawa-ketawanya atau mungkin banyak berantemnya? Banyak tuh yang pacaran banyak berantemnya. Iya. Campur gitu ya. Campur ya, tapi Banyak kayak waktu berantem, pacaran sih banyak berantemnya. Iya, betul. Karena kita mau menyesuaikan dua kepribadian yang berbeda kan. Terus ya biasalah sama-samain zodiak. Nah zodiak dia sama zodiak
aku tuh nggak nyambung gitu. Katanya gitu. Jadi lebih baik di masa pacaran tuh kita kebuka semuanya, pelajari satu sama lain biar pada saat pernikahan berantem lagi aja. Cuma nggak bukan berantem yang di 4 tahun itu. Tapi yang minor. Yang minor sekali lah dan udah tahu cari solusinya seperti apa untuk Jadi menyelesaikan masalahnya. kayak yang jelek-jeleknya semua maksudnya udah Kebuka. udah kebuka gitu loh daripada nanti baru tahu setelah udah yang nikah kan udah lebih susah gitu aku pikir. Berarti kalian total si pacaran gak resmi itu yang statusnya beda-beda nih? Nah, 9 bulan. Menurut lo berapa ya? Menurut dia berapa kita nggak tahu. 4 tahun kan? Oh 4 tahun sah nih? 4 tahun. Pacaran 4 tahun. 4 tahun ya? Nikah Ini udah 7 sesuai tahun. dengan kalian kesepakatan berdua kan? Iya. Iya udah ya. Udah. Jadi total 12 tahun tuh. Pacaran 4 tahun, Iya. oke. Udah kebuka semuanya sampai akhirnya lu memutuskan untuk kayaknya nih she's the one nih gitu. Iya, karena umur kita juga udah pas untuk menuju jenjang berikutnya. Yap. Terus orang tua sudah ketemu. Yang penting kan itu juga kan, orang tua tuh cocok nggak nih sama pasangan kita. Kebetulan Misha, Nadine juga semuanya juga udah oke. Cocok. Udah gini aja deh Sel, lu belum tentu lagi dapet yang kayak gini. Oh ya udah deh gitu. Jadi ya udah. Oh ada support kayak gitu juga ya? Iya Keluarga ya? karena menurut gua kalau lu menikah tanpa bawa keluarga masing-masing untuk bisa bersama terus cuma kita berdua doang nggak bakal kuat sih pondasinya sih. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang perjalanan hubungan dari Marcel dan juga Desi sebelum menikah ya Yes. kan. Ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama pasangan romantis yang satu ini. Perjalanannya masih panjang lagi. Masih panjang, masih Iya banyak kan? bisa diceritain juga ya. Iya Jadi inspirasi dong. buat semua pemirsa Ruang Tengah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Beda. Ruang tengah. Nah. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tamu kita yaitu dua sejoli, Marcel dan sekali. juga Desi. Tadi kita udah bahas bagaimana perjalanan hubungan mereka sebelum menikah. Ya. Sampai sekarang udah ada di titik sudah memiliki putra juga Ya, ya. betul. Nah, ini kita akan bahas tentang bagaimana mereka hidupnya sekarang sudah menjadi orang tua, sudah menjadi pasangan suami istri. Yes. Dengar-dengar ya, katanya kalau orang udah menikah, aku kan belum. Katanya meskipun Oh, belum pacaran nikah? belum. Saya punya temen, Iya. mukanya mirip sama saya, persis sama saya. Masih jomblo. Siapa Bukan, punya? nggak, temen lo bukan sih? Mirip banget kan mukanya? tapi Temen serumah. kayak saudara, Bukan. temen kayak saudara. Kayak saudara. Siapa tahu di sini bisa. Iya, betul. Masuk. Bule sama. Iya, bener. Sama, Tinggi bule-bule. sama. Sama persis. Persis. Iya. Lahirnya bareng, lahirnya Lahirnya kurang lebih sama. Cuma sedikit kampungan, nggak apa-apa ya. Ya kelakuannya kan lebih brutal sih. Bener-bener ya Marcel. Lagi ngomongin. Enggak. Nih katanya ya, meskipun kita pacarannya udah lama, tapi kalau udah menikah, sering banget menemukan karakter yang kok waktu pacaran lu nggak gini Ya, deh. ada tuh yang begitu baru terreveal setelah kalian menikah. Karena jadi yang tadinya tidurnya misah jadi bareng, kelakuan-kelakuan di kasur jadi muncul gitu kan. Jadi kita pengen tahu ada nggak sih karakter-karakter dari Marcel atau Desi yang ternyata pas setelah nikah tuh lo kaget. Lah, Iya. perasaan dulu nggak gini deh. Kok kamu jadi begini? Dia katanya Tuh. kalau tidur cuma napas pakai lubang kanan, bener? Serem banget. Jadi yang ini enggak nih. Kamu tahu itu pas sudah menikah kan? Desi? Iya. Nggak tahu dia. Makanya sekarang tutupin pakai tangan dia. Biar gua nggak napas nih. Kak Desi ada nggak Ada nggak? Marcel? Misalnya Marcel suka naruh anduk sembarangan gitu. Oh ya itu ya. Oh itu ya. Itu parah banget. Jadi kalau baju kotor tuh nggak pernah ditaruh di Tempat tempatnya. laundry. Aku juga nggak ngerti kenapa selalu ditaruh di depan pintu kamar mandi. Pernah nanya? Semua juga nih ya. Cowok-cowok, Coba. cowok-cowok, Nggak ada. cowok-cowok ya Nggak nggak? Tuh, atau misalnya ternyata Marcel ngerok ya tidurnya gitu. Kentutnya ampun. Apa tuh? Coba tolong minta ampun nih gara-gara baunya atau udah mulai ada warna-warnanya gitu? Serem banget. Sering banget terus luar biasa wanginya. Oh ya. Apapun yang dia makan sebelumnya tidak ngaruh. Karena dia kan gym freak gitu kan. Maksudnya dia kan gym terus jadi kan protein lah, telur lah. Jadi kayak aduh bisa pingsan nih. Suruh makan anggur kalau nggak Padahal apa? jantung itu. Dan gue kan suka isengin dia kan, karena dia tuh tipenya kan kalau kita kayak zaman SD begitu kita isengin seseorang, kalau orang itu kayak apa sih, lu pengen tambah isengin kan? Iya, betul. Kalau dia cuma diem doang mah udah deh. Ya jadi kayak sia-sia dong effort Dia kita. nggak suka kentut. Akhirnya gue kentut di dalam selimut. Oh jahat banget. Jadi keluarnya kan gitu nggak langsung kan. Itu lebih menyakitkan bro. Terus dia tetap
sabar ya. Sabar, kadang-kadang gue masukin ke selimut, sudah dalam selimut kok. Aduh, banget jorok Sel. sekali. Kalau Iya. dari Desi ada gak yang berbeda dari pas pacaran, Sel? Nggak ada yang. Akan lebih baik kalau gue bilang nggak ada. Karena ntar lagi Valentine. Aman. Ini yang barusan kamu lihat. Ya, Bukan sembarangan sentuhan ke ini. Ini ada makna tersendiri yang kita tahu cuman si mereka Marcel. berdua ya. Mungkin ada hubungan dengan senjata tajam. Jangan sampai kau Iya, bilang apa-apa. betul. Oke. Gitu. Ceritanya ribut. Luar biasa. Ada. Desi sempurna. Tapi nggak ada sih karena jadi selama kita pacaran 4 tahun itu setiap hari kita tuh selalu FaceTime-an sampai tidur. Nggak pernah bolong. Sampai gue nge-DJ pun, gue pulang nge-DJ, gue Segitunya FaceTime. ya? Iya, karena gue mau kasih tahu dia nih, gue nggak kemana-mana, gue mau kasih trust ke dia kalau gue bukannya tidur terus gue pergi kemana gitu. Dan dia nggak minta itu sebenarnya ya? Enggak, gue yang mau sampai Emang akhirnya yang tuh jadi kekeh habit aja. kita berdua sih. Jadi kalau dia juga nggak telepon, gue yang nelpon. Kok lo nggak nelpon di mana gitu. Jadi nggak ada ruang buat kita sampai kita mau pergi kemana, nggak bohong lah kita. Iya, gitu iya, sih. iya. Berarti dua-duanya bucin dari pacaran ya? Lumayan, Lumayan. Tapi lebih bucin dia. lumayan. Lebih bucin dia. Lebih bucin dia pas pacaran, pas nikah sekarang. Oh, terbalik. Iya. Berarti nih kayaknya kelihatannya Marcel nih tipenya agak nurut ya sama Desi ya. Kalau lagi Iya, ada perdebatan atau ada cekcok-cekcok gitu, kalian menyelesaikannya solusinya gimana apa? Gimana coba yang? Lebih baik ngalah aja deh. Berarti sejauh ini Desi selalu menang gitu ya? Jadi dari selama 11 tahun ini gue tuh sudah tahu Desi tuh orangnya seperti apa. Dia tuh kalau kita berdua lagi emosi, gue lawan dengan emosi nggak bakal ketemu, nggak bakal Tapi ketemu. lo pribadi sebenarnya orang kayak gimana? Gue juga egonya tinggi karena Sebenarnya. iya ego gue tinggi banget, apalagi gue punya kembaran kan. Dulu Iya. gue berantem selalu gue yang menang karena gue kakaknya kan. Iya. Jadi pada saat ketemu sama Desi, gila nih bentengnya tinggi banget, nggak bisa dihajar nih bentengnya, semennya kuat banget nih. Jadi akhirnya gue menemukan formulanya adalah kita berantem nggak apa-apa, gue pada saat itu gue akan mengalah. Nanti pada saat dia udah selesai, emosinya sudah turun, dia akan mulai duluan untuk minta maaf gitu loh. Untuk minta maafnya bukan karena dia salah atau dia kalah gitu, tapi minta maaf untuk kita berdua akhirnya, oh kita harus berdebat segitu tingginya gitu, padahal harusnya enggak gitu. Nah yang gue suka di situ, kadang-kadang tuh yang bikin gue jatuh cinta tuh gitu, jadi walaupun gue cuma diputusin dulu pas pacaran, pasti dia ntar yang datang nyari duluan. Nyari lagi. Sorry ya, aku kemarin kayak gini gitu. Jadi dia punya karakter seperti itu, kadang-kadang gue juga harus belajar juga. Adjusting sama lah. Kamu bucin tapi gengsi berarti? Aku. Iya. Gengsi kan, nggak mau Iya, ngomong. Nggak mau ngomong kalau udah gengsi. Aku yang mana yang kamu maksud? Selalu ada bantahan dari istri lo ya? Enggak, tapi kita sama-sama kayak by the time kita pacaran 4 tahun, nikah 7 tahun kan mulai tahu, oh kalau misalnya ada masalah nih kira-kira gimana cara solve-nya ya. Ya. Kalau Marcel kan juga orangnya sebenarnya tuh chill banget, dia tuh kayak jarang marah. Kayak super jarang marah. Dia tuh orangnya santai banget lah pokoknya. Jadi kadang-kadang cuman kalau misalnya emang kita ketemu problem biasanya ya dianya tuh mungkin cepat misalnya kayak solve-nya, cuman kadang diakunya belum gitu loh. Jadi kayak butuh waktu buat oh ya udah kasih waktu dulu sampai nanti sama-sama udah tenang baru kita ngobrolin lagi gitu sih. Jadi mereka udah menemukan tuh Iya, titik caranya, tengahnya titik gimana tengahnya. ya kan? Cara Iya. masing-masing. Meskipun nggak mudah juga kan pasti. Tapi lihat dari ceritanya emang kalian berjodoh sih, maksud gue nggak mungkin kalau bukan elu dia se-effort itu. Satu. Iya, jadi bisa jadi emang kalian tuh meant to be gara-gara to be, itu. iya, Kan benar. lu juga nggak pernah se-effort itu sama perempuan sebelumnya Nggak pernah. kan? Biasanya tuh 2 bulan 3 bulan udah pacaran. Nah tuh, ini dapat yang HRD kan, ada psikotes, tes administrasi segala macam, tapi lu se-effort itu. Dan lu setinggi itu nggak mungkin dapetin yang nggak se-effort itu gitu loh. Jadi kayak timbal balik. Iya sama. Ya, insya Allah ya. Ya, amin. Kalau menurut saya sih, yaudah ini gope aja. Konsultasi segini. Konsultasi segini. Jadi konsultasi. Jadi konsol Mohon maaf nih. menurut saya sih ya, insya Allah bahagia. Gope. Gope. Jadi gimana Nya? Dan pemirsa, akhirnya nih ya setelah menikah dan hasil buah cintanya itu lahir di tahun 2022 loh. Ya, oke. namanya siapa? Archibald. Archie. Archibald. Archie Panggilan Archie. hadir di tengah-tengah mereka ya kan. Dan kalau kalian itu sebelum punya anak ini nggak sih kayak diomongin dulu Sempat nggak? ada omongan nggak? Kita kayak nggak ngomongin Nggak ada. ya mau jadi kayak cuman
by the time sih kayak kita lebih gentle ya. Cuman sekarang karena anaknya udah lebih besar, udah lebih bisa dikasih pengertian, ada sedikit lebih tegasnya sih. Udah mulai tahu ada ini ini boleh, ini nggak boleh gitu ya. Sudah ada sedikit tegasnya lah, ada dimarahinnya juga udah ada. Udah tahu sebab akibat nih. Kamu nggak makan nanti kamu lapar gitu-gitulah. Tapi biasanya tetap ada yang muncul siapa yang lebih galak daripada yang lain. Siapa yang Kayak bad cop, good cop gitu parents ya. Gue belum selesai ngasih pertanyaan. Marcel. Iya sih, Marcel. Apa? Gue nggak ngomong. Nggak ada yang dagingnya. Tadi kan baru makan besek. Dia good cop-nya, aku lebih bad cop-nya sih. Oh gitu. Karena gue tahu. By nature ya, maksudnya nggak disetting kan? Enggak. Emang kayak begitu. Karena gue tahu masa dia lucu ini nih tidur di satu kamar sama kita tuh cuma berapa tahun. Yes. Nanti begitu dia umur 7, umur 8, udah masuk SD, masuk SMP, udah mulai nyolot pasti anak ini. Minta sendiri. Nah, itu tugas gue tuh buat ini. Oh, jadi ntar bisa kesuit. Gantian. Jadi sekarang tugasnya kali ibunya dulu deh gitu. Berarti sekarang Archie usianya udah hampir 3 ya? 2 dua tahun setengah 7 tahun bulan ya. ya. 2 tahun 7 bulan. Apa sih arti Archie di hidup kalian? Apa yang coba Kayang? Dia tuh jadi bukan perekat lagi untuk kita berdua gitu loh. Karena kita untuk mendapatkan Archie itu lumayan cukup lama. Kita tuh 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun setengahan 3 tahun setengah kita tuh bukan hanya duduk diam saja ingin supaya bisa punya keturunan gitu, tapi kita juga berusaha sampai kita ada journey kita ke berdoa di sini, berdoa di sana gitu. Sampai akhirnya 3 tahun setengah ternyata Tuhan mempercayakan kita, yuk nih kalian berdua pas nih untuk dapat Archie sekarang gitu. Jadi Lagu sedih-sedih gini sih. Oh sedih kenapa? Lagunya tuh. Lo seneng? Bikin seneng lagunya? Udah yang lanjut. Dengan nafas luar. Jadi Archie itu gitu. Jadi Archie itu kamu, bikin sedih. Istri saya nggak suka. Bikin sedih lagunya. Kayak adegan film Dono barusan gue lihat. Hei kamu, bikin sedih. Bikin sedih. Gue awas kamu ya. Maaf sayang ya. Oke terus. Iya, jadi maksudnya karena kita juga berusaha 3,5 tahun itu cukup kuat maksudnya dan tapi ternyata di perjalanan itu tuh membuat kita tuh lebih tahu masing-masing diri kita tuh seperti apa dan akhirnya pada saat Archie sudah ada, kita sudah ready, bener-bener ready dalam arti kita juga udah turunin ego kita masing-masing, kita juga jauh lebih sabar. Jadi secara tidak langsung pada saat Archie sudah lahir pun dia sudah mengajarkan kita cukup banyak untuk sebagai orang tua. Padahal dia belum bisa ngomong, cuma gitu doang kan. Tapi kita sebagai orang tua tuh udah tahu nih gitu. Nah sekarang Archie sudah 2 tahun setengah, lebih banyak juga mengajarkan kita misalnya kalau kita lagi berantem tiba-tiba Archie datang, kita tuh bisa lulus sendiri. Kalau kamu apa? Buat Desi, Archie. Lagu sedih. Lagu sedih nggak usah ya. Oh nggak usah. Kalau buat aku Archie tuh kayak kayak berkat, terus kayak titipan Tuhan yang paling berarti banget sih buat kita ya. Yang maksudnya itu juga Archie tuh dari sebelum punya Archie kita kan perjalanan juga panjang, kita banyak kayak mencoba segala macam. Itu juga buat aku sama Marcel tuh jauh lebih bonding gitu loh. Dan aku tahu banget dia he's gotta be a great father karena dia itu jadi kita lewatin semuanya itu bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak through ups and down. Jadi kayak jadi kayak aku happy lah pokoknya. Masa kamu selalu being a supportive husband and fathers buat Archie sampai sekarang. Gak pernah ninggalin kita apapun itu, terus kayak Archie tuh pokoknya kayak apa ya, kayak light kayak into our marriage sih sebenarnya. Pasti ya, berbunga-bunga loh ceritakan Archie ya, seneng banget. Emang itu kebahagiaan yang nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambarkan. Makanya kadang-kadang tuh kalau kita lihat berita bapak emak mukulin anaknya, aduh miris kok banget bisa ya. ya? Kok bisa kayak langsung gitu? Kayak itu momen lo bisa benci sama orang padahal lo nggak kenal. Iya, betul. Ya kan? Benci online jadinya. Iya. Tapi kita akan tes kekompakan mereka. Apakah mereka sebenarnya pasangan terkompak yang pernah ada? Atau ini hanya settingan di depan kamera? Kita akan memberikan 2 papan ini kepada Desi dan juga Marcel. Iya, kita akan menantang mereka untuk menulis Arab gundul. Kita akan memberikan kata-kata dan nggak usah ya? Nggak usah. Ya, gue juga nggak bisa sih. Nanti kita akan memberikan pertanyaan ya, Sel dan Desi silahkan dijawab di papan tulis masing-masing. Sorry ini saya harus setting, boleh saling pojok-pojok dulu? Oh biar nggak nyontek. Ya, gitu boleh deh. Gitu kamu gitu. Ya kamu gitu. Kayak gini. Nah, aku gini.
Lu madep gua. Aduh, lu ngapain kesini di situ? Madepnya ke gua. Gak ada punggung-punggungan, Sel. Nanti Iya. jawabannya silahkan dibuka bersama. Iya. Terus nanti kita akan cek ya jawabannya. Kalian kompak apa enggak? Jangan nyontek, Sel. Lu lagi ngomong. Oh iya benar. Iya. Jangan nyontek ya. Ini ngomong ya, ini kayak Ini gua ganti-gantian gua ngomongnya. Iya. Udah lihat sini. Gadep situ aja. Kita akan tes kekompakan pasangan ini ya pemirsa. Oke. Pas sudah 7 tahun menikah, Yoi. apakah kompak? Ayo Mal, dari Siapa duluan, pertanyaan gua duluan. pertama. Dengarkan baik-baik, tim A, tim B. Oke. Apa makanan favorit Marcel? Satu Silakan ya. tulis, satu aja. Satu aja. Makanan favorit gua nggak usah Marcel. nulis dong. Iya, lu tulis nulis dong juga. untuk Nulis dong. ngecek, Dia tau dari untuk mana ya? ngecek. Oh iya bener juga. Nggak usah nulis. Jangan nyontek ya. Aduh apa ya Bi? Apa Bi? Boleh banyak nggak? Boleh banyak nggak? Satu. Satu Yang doang. paling. Harusnya yang frekuensinya paling sering, kan tinggal Iya. hitung aja. Terus istri lu tahu itu lu suka banget. Iya, masa nggak pernah dimasakin sih? Ya udah. Atau makan bareng di luar. Nah. Iya. Oke, ready? 3, 2, 1, 1. tunjukkan ke kamera. Tunjukkan ke Oh langsung kamera? Iya. Gua udah 1, 2, 3 nih tulisannya. Apa Bi? Ya tadi Mie. gua. Pempek. Jujur, tadi gua mau nulis itu. Ih, kamu gimana? Iya, aku tadi mau nulis pempek bener. Cuma kayaknya Enggak, kita dia doyan nulisnya mie. pempek mie kok. Pempek mie. Kan ada mie-nya kalau pempek sama timun Ada kan. sih. Aku nulis pempek bener Bi. Karena emang banyak. Mie suka dia. Dia suka banget. Mie apa nih, bakmi gitu? Bakmi Bangka kita demennya. Oh, pempek suka juga. Pempek juga suka. Tapi kan Apalagi? dari dulu pempek bukan. Iya, aku tadi mau nulis pempek bener Bi. Menurut Desi, kamu tuh pempek. Kamu ganti boleh sekarang. Kesukaan kamu tuh pempek. Bukan mie. Oke? Nurut sama aku. Oke. Lanjut, silakan. Oke, kita tes kekompakan mereka di pertanyaan kedua. Apa warna favorit Desi? Oh. Oh, gampang kayaknya. Dari mukanya Kayak yakin Marcel langsung banget kayak, ya. oh. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pasti bener. Oh iya. Yeay, Tapi ada yang lebih susah nih gini doang nih. Oh iya, terlalu gampang ya. Lu salah ya nembak bini lu. Oh iya tadi salah ya. Next, Mel. Susah banget ini. Berapaan tuh 16 kali 7 ya? Itu matematika. Cuma 16 kali 7 lagi. Coba 16 kali 7 nggak bisa salah. Iya betul, juga nggak bisa. Oh, juga Coba bisa. begitu. Iya, ntar dulu lah ya. Makanya mereka cocok ya. Ntar dulu ya. Apa bentuk potongan rambut favoritnya Marcel? Hah? Bentuk potongan rambut favoritnya Marcel. Lu kalau nyukur apa mintanya? Oh. Ah, dia nggak Kayak pernah. kemarin gitu. Iya bener. Terus gimana gak jelasin itu kayak kemarin? Tapi Ini Desi langsung tahu banget loh. Ayo, Nah, nih. ready? Oke, 1, 2, 3. French crop cut. Ya jadi gini. Bener nggak sih? Jadi gini. Jadi French. Jadi Bukan jadi barber. nah ini tuh mesti gini nih. French crop cut gitu. Yang bener lu. Iya, namanya gitu. Gue Namanya nggak pernah tahu nama nggak potongan. tahu. Gue juga nggak tahu. Gue selalu kayak, pokoknya botak pinggir atau Iya, sini tipis, sini iya tipis. gitu aja. Tapi ini berarti sama ya? Ada crop-cropnya sih. Ada crop-cropnya. Harusnya sama Oke, ya. kompak. Namanya French cut. French crop. French crop Oh iya. namanya. Aku taunya pompadour. Pompadour ada naik-naik. Oh yang ini ya, ini guru, botak pinggir. gurunya Oh, Harry botak Potter ya? pinggir, ya. Gurunya Harry Potter. Dumbledore. Harry Potter, pompadour. Lanjut. Oke, ini terakhir ya guys. Ya, terakhir. Silahkan ditulis kata-kata apa yang sering diucapkan Desi kalau lagi gemes sama Archie. Oh bukan. Oh, bukan. Sotoy, Bang. Udah nulis akhirnya aja. sotoy. Belum beres. Kata-kata apa? Iya, kalau Iya, lagi kalau gemes lagi sama gemes sama Archie. Archie. Gemes tuh masa lagi kesel? Enggak dong, Lagi gemes gemes tuh kayak lagi lucu gitu. lucu gitu lagi gemes sama Archie. Oh, tayang, misalnya gitu. Lagi. Lemper. Apa yang dilakukan atau dikatakan? Kalau Archie lagi ngapain gitu ya? Kalau pokoknya lagi dia lucu, gemes lagi sama lucu, lagi Archie. gemes, lagi gemes. Desi, lu di rumah gak sih? Orangnya? Kalau dia lagi gemes sama Archie, dia ngomong apa? Apa? Mata. Enggak, gue Dia lagi mikir, lagi mikir. Mau ngapa dia? Jelek banget. Oke, ready? Mau gua kasih, ini gak petunjuk. Palingan dia nulis gini nih. Jangan kayak papa ya. Ayo, gua dong. Kalau lagi gemes tuh begitu ya. Biar kayak papa ya. Oke, ready? Ini belum nulis dia. Bingung banget nih sama pertanyaan Lo ini. enak lo pelaku. Kan dia nggak tahu. Oke ya. 1, 2, 3. Nah, ibuku sayang. Ibuku sayang. Masa sih? Sayang, ibu. Tapi bener, awalnya pasti ini. Iya. Archie, ibuku sayang. Jadi dia, nah ini tuh di sini. Coba kamu tuh. Oh, nyambung. Nah nyambung. Archie, ibuku sayang. Ya udah, kompak. Kompak. Iya, sama-sama.
Ya kalau lo gak kompak, yang malu gitu juga. Jadi kita undang lu supaya lo kompak. Wah, best ya. Berarti dari sebagian besar pertanyaannya mereka bisa menjawab dengan benar. Kompak. Berarti kekompakan mereka teruji. Betul sekali. Nah setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya sama kedua bintang tamu kita dan akan kita hadirkan bintang tamu lainnya. Yang satu ini kita nggak akan bahas soal kekompakan ya, tapi katanya dia bisa kayak baca-baca soal kekompakan orang gitu. Ih, ahli apakah dia? Hah? Nanti setelah ini ya tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di ruang tengah pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna dan tentunya masih bersama dengan dua sejoli kita, Warsa dan juga Desi. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal kisah cinta mereka sampai Betul. akhirnya masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kita akan lengkapi obrolan ini dengan mendatangkan seorang ahli. Ahli apa? Ahli numerologi. Numerologi. Oh. Apakah Anda Apa tahu tuh? apa itu? Yang cappuccino buatanmu numero loh. Numero uno. Numero uno. Kita akan datangkan ahli numerologi untuk ngobrol-ngobrol sama Marcel dan juga Desi ya. Oke. Kita lihat dulu tapi sebelumnya yang satu ini. Ini dia. Pemirsa Ruang Tengah, sama seperti tanggal hari kasih sayang, tanggal kelahiran juga menjadi tanggal yang berkesan bagi setiap kita. Tanggal tersebut menjadi hari perayaan di mana kita lahir ke dunia. Tapi tahukah kalian kalau ternyata tanggal lahir juga punya keistimewaannya tersendiri? Dari tanggal lahir kita bisa melihat alur hidup kita loh. Dan di Ruang Tengah hari ini, kita kedatangan seorang perempuan yang mampu melihat alur hidup dari tanggal lahir dengan metode life code. Ia adalah Endah Heaveni. Wih, keren banget ya pemirsa keahlian yang dimiliki Endah ini. Jadi penasaran ya gimana sih cara Endah menemukan metode life code? Yuk kita simak ceritanya di Ruang Tengah. Sudah hadir bersama kita hari ini di sini yaitu Endah. Halo, selamat datang di Ruang Tengah ya. Thank you. Ahli numerologi. Berarti ahli dengan angka. Ahli mungkin karena memang metodenya by number ya. Jadi kalau di luar sana mengatakannya ya numerologi. Di luar sana berarti profesi ini ada juga? Ada. Ahli numerologi. Kayak namanya. misalnya di China itu ada ilmu yang namanya pace. Oh itu Pace. juga bazi. Udah pace ya? Bazi, benar. Bazi. Udah Bazi. pace. Makanan. Itu makanan. Pahit ya itu. Pace kalau di Pace Cina. ada ya. Negara-negara lain ada juga? Kalau di negara lain Yang belum barat-barat tahu itu nggak ya. ada? Kalau tapi identik dengan Cina gitu? Di Indonesia juga ada loh, weton. Oh iya Iya benar. kan? Oh, Jawa Zaman ya? dulu juga ada yang namanya weton. Iya kan? sih, kita punya ahli weton juga sih. Buat Iya. ini, kalau mak bapak nyari tanggal Tanggal baik. biasanya tetua-tetuanya tuh yang diajakin. Kayak gitu lah kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin bedanya life code method ini saya kan menamakan metode ini life code method. Ini Life code method. ini aku yang foundernya sendiri yang menemukan metode ini. Life code method. Terus Iya. cara kerjanya gimana itu Iya Pak Endah? By number ya, yaitu dari tanggal lahir. Tuh, jadi biasanya untuk menganalisa sesuatu itu dari tanggal lahir dulu nih. Oke. Dari tanggal lahir, dari angka-angka itu ternyata membentuk suatu pola. Oke. Gitu, membentuk suatu pola yang akhirnya apa yang mau dianalisa itu bisa teranalisa dari angka-angka tadi. Jadi hanya butuh si tanggal lahir saja? Iya. Itu bisa lahir. merembet kemana-mana tuh untuk Iya, analisanya? betul. Iya, Oh gitu? iya. Kalau dari tanggal lahir itu kita bisa ketemu apa aja tuh Pak Endah? Dari tanggal lahir itu kita bisa melihat apanya aja? Dari tanggal lahir itu misalnya bisa melihat potensi, minat, bakat, alur kehidupannya seperti apa. Masa depan? Bisa jadi, Ya. ya. Gitu timeline maksudnya di depan Iya. tuh nggak bisa kelihatan Iya, juga? iya, bisa juga. Untuk kita lebih berhati-hati. Gitu, oke, untuk kita lebih berhati-hati. Kemudian juga banyak ya untuk personal juga bisa. Selama ini juga aku juga megang untuk perusahaan. Perusahaan? Iya, untuk Tanggal lahir assessment. pakai tanggal lahir Pakai perusahaannya? no, dari tanggal lahir, baik dari tanggal lahir perusahaan juga dari tanggal lahir CEO? CEO dan pegawai-pegawainya kalau memang mereka banyak banget menginginkan. dong. Banyak dong.
Iya, kamu nanya dukcapil Tergantung, gitu ya? tapi Banyak banget tapi itu. memang tapi selama ini yang lebih diminta itu yang memegang peranan banget di dalam Oh, perusahaan yang itu. punya strategi Iya, inilah, apa? leader-leadernya Ya. lah ya. Untuk misalnya assessment pegawai. Hmm. The right man in the right place. Yes. Kemudian juga untuk misalnya bagaimana sih caranya biar mereka tuh memiliki teamwork yang oke, gitu. Itu juga bisa. Dan Mau kemana nih? Nggak tahu dia apa itu begitu. Mau nyebrang lu? Gue jadi pengen. Gue jadi Pegang pengen. tadi. Kangen lah sama istri lu ya? Udah Kangen lama gua halus syuting kok. di sini. tapi kayaknya bahasa cintanya bukan physical touch. Ya, ketahuan. Untung enggak, oh kasar banget tangannya. Oh gitu. Jadi sering dipakai di perusahaan-perusahaan juga. Tapi Iya. ini life code method berarti Kak Endah yang menemukan. Iya. Itu awalnya kok bisa menemukan si metode itu gimana? Jadi dulu itu pernah bekerja di salah satu lembaga keuangan ya, Oke. sebagai legal. Kalau legal itu kan memegang banyak data-data Ya. nih, terutama identitas. Di identitas seseorang itu kan ada tanggal lahir dong. Nah pada saat itu memang ada permasalahan, gitu loh. Ada permasalahan salah satu klien atau nasabah lah. Tuh pada saat itu tuh kayak aku ngeliat, aduh kasihan banget ya, dia tuh one prestasi itu bukan karena dia yang mau, tapi karena kondisi keadaannya. Anaknya waktu itu sakit. Pada saat itu saya mikir, apa ya yang harus dilakuin ya untuk ngebantu gitu. Nggak tahu kenapa tuh ngelihat tuh kayak di surat kabar, dulu kan zamannya koran ya, beberapa belas tahun tuh koran kan masih oke tuh. Rezekimu, jodohmu itu ada ketika sudah ditentukan ketika kita lahir. Ya, itu betul. Ajaran agamanya Itu kan aja. begitu kan sebenarnya. Nah, itu aja dari situ tuh kita lahir tuh bawa apa sih? Tanggal lahir kali ya. Akhirnya dari tanggal-tanggal lahir identitas-identitas itulah menemukan pola-pola yang akhirnya aku kembangkan menjadi life code method ini. Dan setiap klien-klien kamu maksudnya ternyata works gitu, ada polanya memang gitu ya? Ada polanya. Pertama yang aku analisa itu karakter seseorang. Oke. Karena dengan karakter itu kita akhirnya bisa tahu nih pola dia itu seperti apa sih kehidupannya, ya nggak? Gitu. Jadi yang pertama kali adalah karakternya dulu nih yang aku bedah banget dari tanggal lahirnya. Dari karakter itu kemudian akhirnya berkembang sampai akhirnya menemukan satu pola. Oh, ketika kita menikah itu pola kehidupan kita berubah. Kode-kode yang ada di kehidupan kita itu berubah. Punya anak itu juga berubah lagi. Kadang-kadang kan ya kalau misalnya kita punya anak pertama oke, anak kedua kok enggak, anak ketiga kok dia oke gitu ya. Itu karena anak membawa rezeki masing-masing, berikut juga pasangannya. Nah, gitu. Mbak Endah, coba langsung aja Mbak Endah bacain Kamal. Boleh nggak? Boleh dong, boleh. Lu lahir kapan? Kemarin, apa lo? Berani-beraninya. Ya, maaf ya. Lahirnya tanggal berapa? Aku 30 Maret. 30 Maret? Ya. Tahunnya perlu nggak Kak? Oh ini perlu nggak? perlu dong. Perlu nggak semua orang tahu umurku berapa? Di sini? Sebelum 81 ya? Masehi. Wah, jahat lu 81. Aku Oke, udah menikah? udah. Udah. Kak Endah perlu coret-coret. Boleh dong, Iya. boleh. Nih. Yang di Blok M Square ya, Mbak? Bukan dilukis, lagi hidup. Saya lagi pose di 30 Maret. Itu di Iya. 30 Maret. 19, oke. Istri? 29. Aku udah mikir sih. Diam, 29 Agustus. Istri gigit. Oke. Anak? Tanggal lahirnya? Iya. Yang pertama sama aku. Oke. Tahun? 2020. Anak apa yang gue bisik-bisik ya? Maksudnya? Yang kedua? 2020, yang kedua 2022 15 Juli. 15 Juli. Iya, dua-duanya Juli Covid. ya. Dokternya namanya Yusfa. Nggak usah. Nggak usah ya? Berlebihan, sorry. Sorry. Tanggal lahir aja. 22. Iya. Gila. Cepet banget. Enggak. Kacau. Cepet banget. Bener lu. Wah, Ya lu, Sel. kayak lagi Tolongin, Sel. cerdas cermat. Bulat-bulat. Ambil deh. Nggak bisa biar gue sedih. Kok kacau-kacau? Udah selesai nih aku analisa. Udah Sampai selesai aku mana? rumuskan. Cepet banget. Jadi aku General ngapain ya? nih? Biasanya General ya? maksudnya treatmentnya gimana nih? Aku nggak nanya apa kamu jelasin gitu? Terserah mau pertanyaan boleh atau aku Nggak tahu, jelasin? kamu jelasin aku juga bingung. Oke ya, Hah. aku random aja ya. Iya. Oke. Ini mau yang oke apa yang nggak oke nih? Dikasih yang nggak oke semua aja. Gitu ya. Gue pulang nggak nyaman dong. Yang general aja. Oke. Secara frekuensi, Kamal sama istri ini memang tidak ada satu frekuensi di tanggal lahirnya. Artinya kalau membahas sesuatu itu tuh kayak muter dulu nih, nggak langsung to the point sampai ke poinnya langsung. Jadi kayak harus
ya tadi aku bilang ya muter-muter karena kan nggak ada satu frekuensinya. Tapi bukan berarti ketika pasangan tidak ada satu frekuensi kemudian tidak bisa disatukan. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menyatukan frekuensi adalah di bahasa cinta atau love language. Nah, Kamal ini tuh tipe yang lebay banget sih, ngapain sih begitu-begitu. Nah, istri ini tuh membutuhkan banget Kamal. Yang lebay banget sih begitu-begitu. Bukan. Ya, istri membutuhkan banget yang begitu kan. Banget begitu. Kalau Kamal tuh orangnya logik banget. Gitu. Langsung itu ekspresinya. Ganggu ekspresinya. Ganggu. Tapi ini benar-benar loh, istri ini merasa lonely. Oh iya? Istrinya Kamal ini merasa lonely. Kurang hangat berarti aku sama dia. Iya. Besok aku dudukin di kompor. Gitu, jadi dia merasa lonely banget. Dia merasa bahwa dia sudah mendedikasikan hidupnya ini tuh untuk rumah tangga dan anak-anak. Tapi dia tangki cintanya itu belum terisi oleh Kamal. Tangki cinta. Tangki cintanya belum lu isi, Mal. Belum terisi. Karena kalau itu tidak diisi, masuk ke yang namanya kode neraka perkawinan. Astagfirullahaladzim. Abis ini kita balik lagi. Udah bagus banget sukir kita, ujung kata-katanya adalah neraka. Perkawinan. Karena istri ini sangat membutuhkan itu, Kamal. Gitu. Ketika seseorang atau ketika pernikahan masuk di kode neraka perkawinan, itu tuh panas aja rasanya. Ya. Gitu. Walaupun tidak bercerai, tapi panas. Apakah mau menjalani pernikahan itu dengan Kamu bisa nggak marah nggak ngomongnya? Soalnya aku tuh kadang-kadang gregetan gitu ya. Gregetan juga. Kenapa sih menganggap bahwa love language itu adalah sesuatu kelebayan? Tuh. Siapa yang bilang begitu? Tuh kan. Kan hasil bacaan dulu. Jadi Maeda, Dia yang emosi. jadi selesainya kapan? Apanya, Selesai Sel? bacanya. Habis ini udah selesai. Ini habis ini kita bacain lagi yang Iya. lain. Ya. Kamal ini tipe yang bertanggung jawab. Oh. Jadi manly banget. Itu aja yang mesti ngomongin sebenarnya. Mesti ini dulu. Itu bertanggung jawab manly. Kalau nggak ada lagi, lo ulang-ulang lo looping tuh. Kamu bertanggung jawab manly. Kamu bertanggung jawab manly. Sampai kita iklan. Saking bertanggung jawabnya, kayak oke, gue nih selama ini berusaha banget loh untuk keluarga kita. Tapi tangki cinta itu tuh dibutuhkan Isi banget. itu lagi dia. Tangki-tangki itu. Oke. Tok. Seneng banget. Tok. Apa seneng banget? Ini ya kalau ada istrinya Kamal duduk di sini, dia pasti makasih. Thank you ya. Tuh isi tangkinya. Ya, besok saya isi tangkinya ya. Iya. Ya. Isi tangki ya. Yaudah oke kita hukar ya. Tapi nanti kalau misalnya Abis ini Asput ya. Kita bacain Asput ya. Oke. Enggak, nanti aja. Ya abis ini. Tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah baca kehidupannya Kamal ya kan. Sekarang saatnya kita membaca dari tanggal lahir seorang Asput ya. Asput tadi masih ini lanjut. lahir dia sebenarnya kayak orang tua zaman dulu. Jadi Apa tuh? lahirnya itu nggak pakai tanggal, pakai sama berpohon toge depan gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Ulang tahun kamu ya. Jadul banget gue. Ada tanggalnya tanggalnya ada ya? ada. Gue tuh ulang tahunnya sama kayak Justin Bieber. Berapa, Des? 1 Maret. Oh, 1 Maret. Maret. Tahunnya mau dibisikin atau di Enggak apa-apa. Lantang nggak aja. apa-apa. Aku 93. 93 1 Maret. Tapi dia kalau single nanya tanggal siapa lagi? Ada nggak pacarnya? Sekalian dong. Ya, pacarnya ada nggak? Lagi dekat nggak? Gak ada. Yang lagi deket? Yang lo incer? Gak ada. Yang lagi pengen lo lupain? Gak ada. Yang jahatin lo? Gak usah maksa deh. Cari temen deh lo. Sendiri aja. Langsung ke bagian nerakanya aja, Mbak. Gak ada. Gue surga. Apa bener gue doang yang neraka? Gue surga. Jadi gini, kalau Asput ya dari tanggal lahirnya itu kita lebih ke arah pasangan aja kali ya. Iya. Karena dia tipe yang sebenarnya kalau untuk pekerjaan udah deh semua dihajar babat abis. Pokoknya asalkan itu bisa dilakukan dan menghasilkan dan itu halal udahlah hajar gitu. Tipenya seperti itu, survivornya, jiwa survive-nya dia tuh gede banget. Seorang Asput ini. Dia itu banyak rezeki itu berasal dari pertemanan. Ya,
Jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Oh bukan maksudnya morotin temen, bukan? Kayak temenan sama Marcel. Dulu justru si Asput ini diporotin, dimanfaatin. Tapi karena dia merasa gue kayaknya enough dia punya pertemanan yang toksik. Jadi dia sekarang lebih memilih untuk milih-milih temen lah. Kok tahu sih? Terus kalau yang pasangan gimana? Karena dia punya traumatik banget di pertemanannya. Pasangan juga punya traumatik juga? Kalau pasangan dia ranahnya sekarang ini dia lebih pengen ke karir. Karena banyak ada juga kekecewaan ya tentang trust issue itu juga ada. Dan kalau di percintaan itu Asput ini membutuhkan yang namanya father figure. Dia udah capek banget menjadi seorang yang maskulin ya. Udah capek banget. Jadi dia pengen ada laki-laki yang bisa ya. Dia pengen banget ada laki-laki itu yang bisa menjadi leader. Ibaratnya lu nggak usah ngasih gua duit tapi lu ngasih gue jalan deh. Gue harus kemana, gue harus gimana, itu yang dibutuhkan seorang Asput. Bisa begitu ya? Bisa. Bener. Iya, Lagi fokus ke karir, mencari father figure. Umur 72 kan? Nah, jangan! Daddy, sugar daddy ya. Itu kakek figure ya. grand daddy. Oke, boleh sekarang ke Marcel. Makasih ya Kak Enda. Dia langsung potong loh. Karena bagus-bagus semua. bukan takut. Dia itu kalau misalnya lebih detail lagi nanti dia akan menitikan air mata di sini. Aduh. Tapi itu yang penonton mau. Betul, rating. Kita butuh rating guys. Lanjut. Kita butuh rating ini. Lanjut. Udah ya, cukup deh. Iya, udah. Makasih ya Kak. Thank you ya. Sekarang kita akan menganalisa couple kita. Oke. Dari segi apa personal dulu deh satu-satu kali ya. Boleh, Dari tanggal Kak Desi. lahirnya. Aku 24 Desember 1988. Oke. Udah selesai nih. Yang mau ditanyakan apa atau aku random aja secara karakter Jelasin dulu aja. aja. Boleh, Karakter boleh. dulu Random ya. aja, boleh. Random Kayak ya. tadi aja, kayak tadi. Oke. Aku lebih ke karakter dulu nih. Jadi gini loh, ada tipe perempuan yang sebenarnya dia perempuan kodenya maskulin, kayak Asput. Ini dia maskulin. Survive-nya enggak ya? Enggak. Gitu. Feminim dan kodenya Marcel di tanggalnya juga feminim, seorang yang feminim. Secara karakter ya, secara emosional. Jadi banyak yang kayak tersinggungan gitu, sensitif dan sebagainya itu juga ada di seorang Marcel gitu loh. Dan ini ditambah dengan seorang Desi yang pemikirannya terlalu ribet. Iya betul. Ribet banget. Iya. Jadi semua tuh di dalam banget. Lurus kok dia. Lurus banget. Gitu. Jadi tuh kayak ngerasa, aduh Desi lu ribet banget sih cuma begitu doang, ngapain sih terlalu mikirnya terlalu dalam. Mungkin sekali dua kali orang tuh akan memaklumi gitu ya. Memaklumi karakter itu, tapi kalau lama-lama terus kan juga jengah. Sedangkan Marcel sendiri tuh tipe seorang perempuan juga yang butuh juga didukung, butuh juga disupport. Nah selama ini Marcel merasa bahwa gue tuh perlu disupport dong, tapi lu tuh kayak menghalangi. Ini aku pakai bahasa gamblang nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, udah kadung neraka keluar. Boleh, Kak Enda, apa aja Kak Enda? Tapi lu tuh kayak selalu kayak menghalangi dengan pemikiran lu yang terlalu dalam, terlalu panjang gitu, yang akhirnya nggak bisa yang langsung gitu loh. Gitu karena ditahan. Karena ditahan gitu. Ini gimana gini doang? Enggak. Jangan respon. Ini aku dari sisi Desi dulu ya. Gitu. Kadang-kadang dia capek. Nah, kalau dari sisi Nggak usah. Saya udah habis. Gak, masih banyak, masih ditungguin ya. Nah, Masih banyak. sedangkan di Ya, Marcel ini juga moodnya tuh swing banget gitu loh. Bener, Marcel mood swing banget. Mood swing. Cuma dia bisa banget untuk nutupin karena kan dia feminim ya, perempuan ya. Dia bisa banget cari cara gimana. Gue merasa terserang banget nih dengan feminim terus. Karena kode feminim yang ada di Marcel ini bisa membuat perempuan-perempuan itu suka apa ya? Salah sangka. Karena nice ya. Nice. Ya, bisa banget mengerti gitu loh. Bisa. Beda. Tapi Desi itu bukan karena dia. Jauh banget ya. Jauh banget. Tapi itu kayak Itu bukan karena disengaja untuk menarik perempuan, enggak, tapi emang orangnya begitu nice aja. gitu, nice banget, naturalnya begitu gitu loh. Cuma kan harus hati-hati, cewek-cewek ini yang baper-baper ini kan juga nggak bisa juga didiemin aja kan gitu. Karena apa? Ketika ada orang ketiga di pernikahan kalian, baik dari Marcel ataupun dari Desi, itu secara finansial kalian drop. Mau usaha kayak apa itu drop. Kalau ada orang ketiga. Kalau ada orang ketiga.
Jadi si Desi ini tuh kayak, oke, kalau misalnya kita nggak punya uang, gue bisa deh nemenin lu tuh dari bawah, nggak apa-apa. Tapi please jangan orang ketiga, karena Desi tipenya kalau sudah enough is enough. Tapi ketika seorang Desi ini memang memilih untuk bertahan, dia bener-bener akan naruh nih jiwa raganya dia di rumah tangga ini. Kayak misalnya gini, mungkin sebelum menikah Desi ini tipe yang lumayan aktif ya. Tapi ketika menikah, dia tuh nggak bisa multitasking, dia tuh bener-bener gitu. Kamu pernah ada di rumah saya ya? Saya penasaran banget ya sebenarnya. Kamu sebelum syuting ini ke rumah saya ya? Reki-reki dulu gitu. Tahu sih ini rumah reki-reki kayaknya nih. Apalagi kalau udah ngomongin anak itu udah nggak bisa Marcel. Tentang anak itu bagi dia tuh segala-galanya banget gitu. Nah, Desi ini pun bisa aja Marcel, tadi aku bilang bisa banget dia mendapatkan yang lebih dari Marcel. Tapi dia tuh tahu bahwa dia tuh kayak punya intuisi, ngerti gak sih? Punya intuisi bahwa ketika Marcel menikah, apalagi punya anak, berkurang banget ke bad boyannya itu, gitu. Dan bersyukurnya Marcel ini punya kode family. Ya. Punya kode family. Punya itu kode ada family, gitu family man. Jadi dia mau kemana aja dia pasti dia akan balik Balik ke lagi ke keluarga. Dan si kecil ini Archie. si Archie ya. Oke, si Archie ini aku harus bilang dia kurang banget quality time ya. Sama siapa? Quality time. Quality time sama. Quantity dan quality gitu loh. Dia merasa tuh kayak dia ada kehadiran kalian yang selalu ada, tapi lebih banyak kalimat perintah, ngerti nggak? Kalimat perintah tuh gini. Beli ketoprak. Enggak. So tiba-tiba Bukan. beli gitu. Jadi kayak udah punya rules, toge. ngerti nggak sih? Kalian tuh udah punya rules, Lagi mau dicoba gitu. Iya rules gitu loh. Oh anak kecil ini tuh harusnya memang begini. Jadi ilmu By parentingnya the tuh book udah banget gitu. gitu loh. Iya, that's true. Pokoknya dipelajari banget dari seorang Desi ya, dia tuh pelajari banget, teori banget nih untuk anak gitu. Jangan sampai si Archie ini merasa bahwa kebanyakan diperintah gitu loh. Daripada Gimana? kan beda ya, kalau Marcel ini kan kodenya kreativitas. Iya. Kalau Desi ini kan memang textbook gitu. Jadi dalam hal ini anak juga kadang-kadang ada Bingung ketidaksinkronan gitu. Tapi kalau secara rezeki Archie ini anak yang memberikan rezeki banget. Amin. Amin. Luar biasa. Anak yang memberikan rezeki. Karena kalian sekarang ini adalah berada di kode yang namanya kode cukup. Dicukupkan aja. Kayak misalnya pengen sesuatu, tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngasih aja rezeki yang cukup untuk itu. Cukup itu ada di tanggal lahirnya sih. Mendingan lu bacain dulu yang cukup-cukup begitu tadi. Enggak ada. Daripada Loh, urusan kalau hubungannya. mau cukup kasih dulu dong, tangki cinta. Masukin dulu dong. Tangki lagi, tangki lagi. Jadi bikin kayaknya banyak banget nih babnya kapal ya. Kita Japri aja deh. closing dulu ya. Boleh. Closing dulu. Terima kasih untuk Marcel dan juga Desi. Sama-sama. Nanti kita bacain setelah ini ya Kak ya. Oke. Kak Enda juga terima kasih banyak sudah menganalisa kita. Kita semua terkejut ya. Betul sekali itu sama saya. Nanti kita akan ketemu lagi di ruang tengah ya pemirsa. Tempat berbagi informasi penuh makna.